Jadi ada satu kebiasaan komunikasi yang sangat baik dikembangkan ini Pak Muldoko terkait dengan KSP mendengar. Jadi untuk berbagai permasalahan-permasalahan nasional, adakah satu forum KSP mendengar. Jadi Pak Muldoko menggali informasi dari masyarakat, dari berbagai stakeholders ya Pak ya, untuk kemudian mendengar apa maunya, apa visinya, apa masalahnya. Nah, saat ini sudah ada di hadapan kami ini anak-anak muda Papua, ada 2 pilot dari Papua. Ini mewakili ada 30 pilot ya, wanita di grupnya Garuda. Kurang lebih 30-an, dan 2 diantaranya adalah anak-anak muda ini sudah bawa pesawat gede-gede Boeing. Dan kemudian ada juga seorang entrepreneur muda Papua, Bang Edo, yang berusaha membangun sebuah inkubator pengusaha-pengusaha muda Papua. Nah, kita dengarkan begitu ya proses dari KSP mendengar di The Bottlenecking berikut ini. Silahkan Pak. Ini pertemuan kongko-kongko yang kedua ya, kita diskusi ya. Sekarang kemana kesibukan kalian sekarang nih? Kalau sekarang kesibukannya masih di rumah aja Pak, lagi dirumahkan karena COVID jadi belum terbang untuk saat ini. Untuk mengisi itu di rumah biasa lagi bikin grup untuk belajar bahasa Inggris sama anak-anak yang untuk lanjut sekolah penerbangan lagi. Itu aja sih kesibukannya sekarang. Jadi tidak boleh ada waktu yang kosong ya? Iya, tetap benar. Produktif ya? Oke, Vanda. Kalau Vanda sama kayak Marta, masih di rumah, masih tunggu jadwal terbang juga. Di terakhir terbang waktu bulan Maret sebelum COVID. Maret ya? Maret sudah ikut di terbang? Di Cengkareng, tes doang udah gitu. Kalau sekarang di rumah lagi bantu yayasan juga, jadi di Papua Muda Inspirasi ada PT sama yayasan, jadi bantu di situ. Kegiatan kemarin ada debat Papuan Leaders, jadi baru kelar sih kemarin. Jadi intinya kalian juga minimum berdua ini bisa sama dengan teman-teman yang lain ya, bisa meraih apapun sesungguhnya ya. Iya. Jadi pilot perempuan yang luar biasa, nggak mudah itu. Iya. Sebelumnya sekolah di luar negeri ya, di New Zealand ya? Iya, di Selandia Baru. Kalian berdua ya sama-sama di New Zealand, nggak usah baca ya? Iya, di Selandia Baru. Waktu itu beasiswa juga dari BPSDM dari Provinsi Papua. Dari dana OSIS itu ya? Iya, dari dana OSIS. Ya, ternyata dana OSIS juga banyak menjangkau ke itu ya, ke peningkatan sumber daya manusia ya. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kamu melihat Papua sekarang ini? Ya, soal masalah yang membelit Papua dan perkembangan Papua sampai dengan saat ini. Padahal pemerintah pusat juga sudah luar biasa usahanya ya. Pak Jokowi sudah 13 kali ya. Itu sebuah sejarah yang baru terukir ya. Iya. Seorang presiden ke Papua sampai 13 kali. Karena apa? Karena memang beliau ingin melihat bahwa Indonesia dari helikopter view yang dilihatnya sama. Nggak ada sebuah area geografi yang berbeda, demografi yang berbeda. Untuk itu maka ada sebuah konsep yang sangat bagus dalam konsep pembangunan ya, yang tadinya lebih ke Jawa sentris, sekarang udah Indonesia sentris. Di antaranya adalah bagaimana Papua didekati dengan pendekatan prosperity ya, karena banyak yang dibangun oleh presiden ya, baik infrastruktur ya, berikutnya harga BBM juga begitu, harga BBM satu harga itu bukan persoalan gampang loh ya. Itu bayangan dari Balikpapan atau dari Surabaya, dibawa kapal sampai sana ya, naik ke kendaraan darat bisa dibawa lagi ke airport, naik pesawat udara, turun suatu tempat, turun lagi, bisa lagi naik kapal perahu lagi. Ini perjuangan yang nggak gampang sebenarnya. Tapi itulah tekad presiden ya, seperti itu.
Coba bisa cerita gimana kira Anda memandang Papua itu? Kalau dari saya sendiri untuk Papua secara global infrastrukturnya udah bagus. Pak Jokowi luar biasa. Beliau sangat serius untuk infrastruktur Pak ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi ekonominya itu masih belum Pak. Jadi standar menjadi sukses adalah berapa banyak orang Papua sebagai pemilik tambang. Berapa banyak orang Papua yang punya toko. Yang saya hitung belum banyak Pak. Jadi itu yang mungkin harus diseriusi Pak. Bahwa entrepreneur itu sangat penting untuk daerah itu maju. Iya. Itu sih saran saya Pak. Yang mungkin yang masih kurangnya itu di entrepreneur. Menyiapkan kader-kader entrepreneurship ya. Oke, ini pemikiran yang bagus nih. Karena kamu gimana? Pada atau? Ya mungkin tambahan sedikit dari bidang edukasi Pak. Kalau kesempatan yang dikasih pemerintah kepada anak-anak Papua sebenarnya sudah banyak kan dengan cara kasih beasiswa misalnya. Cuman kalau dari ya dibandingkan dengan waktu itu zaman saya informasi sudah semakin cepat. Jadi anak-anak dapat informasi soal beasiswa memang cepat. Cuman pengawasan dari pemberian beasiswa itu yang masih kurang. Jadi anak-anak setelah dapat beasiswa tuh langsung dibiarkan. Itu yang apalagi kan anak-anak standar pendidikan di Papua mungkin di beberapa daerah tidak semaju di sini kan. Kalau hanya dikasih beasiswa pasti mereka akan gagal gitu sekolah di luar. Mungkin itu yang mungkin harus diperhatikan lagi. Mungkin mereka harus dibimbing dulu kah, disetarakan dulu standar pendidikannya biar sama, baru dilepas dia di. Jadi tidak cukup hanya beasiswa ya? Iya, tetapi tidak cukup hanya beasiswa, tapi harus dibimbing juga biar anaknya kan secara karakter juga karakter anak-anak Papua ketika mereka masih di Papua sama ketika mereka keluar kan pasti beda kan. Mereka belum terbiasa menyesuaikan diri sama lingkungan luar. Masih ada mungkin rasa curiga, tidak percaya diri, itu yang mungkin harus kita bangun dulu baru kita bisa lepaskan mereka untuk sekolah gitu. Oke. Ini masukan yang sangat bagus ya. Tapi jujur ya, kalau kalian boleh merasakan sekarang itu, pendekatan kesejahteraan yang selama ini dibangun oleh pemerintah itu gimana Anda merasakan? Apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan atau mungkin juga masih ada hal baru yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat gitu ya? Tapi kan kita bisa melihat ya, zaman saya dulu waktu kecil di kampung seperti apa, sekarang kampung saya udah saya lihat seperti apa. Dulu belum ada buru-buru listrik ya, gitu. Sekarang udah ada listrik, udah jalan aspal gitu. Dan masyarakat udah cukup baik kehidupannya. Tapi gimana kira-kira kalau Anda melihat sendiri di Papua seperti apa? Kalau menurut saya sih sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan yang pemerintah kasih mungkin melalui Otsus. Jadi teman-teman juga sudah bisa sekolah bukan hanya di luar Papua tapi di luar negeri. Dan ya contohnya kita berdua gitu bisa bersaing dengan teman-teman dari daerah lain, bisa masuk di maskapai yang kita bilang cukup sulit kalau di Indonesia. Jadi ya terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu kita. Jadi dirasakan ya? Dirasakan. Ada yang mau bertanya nggak kepada Pak Muldoko? Silahkan kalau ada mau pertanyaan. Kak Edo, Panda, Marta silahkan. Atau sebelum ke sana mungkin Anda punya mimpi dan visi kamu masa depan Papua itu seperti apa gitu ya? Lebih setara sih ininya, apa yang pemerintah kasih. Jadi bukan hanya di daerah yang bisa dijangkau tapi daerah yang lain juga. Yang kayak tadi saya bilang dari fasilitas pendidikan. Ya, kesejahteraan yang semakin merata di Papua itu sendiri ya. Ya. Oke. Kalau saya sih cita-cita ke depan semoga barang-barang atau hal-hal yang kita harus cari keluar Papua kita bisa temui di Papua. Apapun itu, mau pekerjaan, kayak barang, internet, apapun, semua akses yang kita harusnya reach out keluar ke Jakarta kita bisa temui di Papua. Jadi kita nggak harus keluar. Saya mau nanya ya, Bapak kan sebagai Panglima pernah ke beberapa negara juga, melihat negara-negara yang berkonflik juga. Kemudian Bapak kan juga doktoralnya juga mempelajari mengenai wilayah perbatasan konflik juga. Pernah tidak sih Pak, ada daerah yang memang berkonflik cukup lama tapi dia bisa melangkah maju gitu Pak?
Challenge-nya apa? Sebenarnya nggak ada ya. Daerah yang berkonflik itu semakin lama semakin memburuk, bukan semakin baik. Gitu. Itu bisa dilihat dari beberapa negara di luar ya. Suriah semakin yang tadinya kaya, Irak yang tadinya kaya raya ya, Libya hancur semuanya, rata semuanya sekarang. Jadi tidak ada cerita bahwa sebuah negara yang memiliki sejarah konflik itu membaik, itu nggak ada. Itu pasti satu, masyarakatnya menderita ya. Yang kedua, sulit membangun wilayah itu karena selalu menghadapi persoalan di lapangan ya. Kemarin jelas-jelas masyarakat itu membangun jalan itu dibunuh ya, diganggu dan seterusnya. Pada dasarnya yang dicari orang itu satu adalah masalah basic need ya, berbicara keamanan. Kalau basic need-nya terganggu ya, maka pasti dari sisi kesejahteraan tidak akan ketemu. Berikutnya dari tambah lagi sisi keamanannya nggak baik, maka hampir semua kehidupan tidak bisa berjalan normal gitu. Jadi mau tanya juga. Silakan. Kalau dari sisi anak muda ya Pak, misalnya kita yang terdampak konflik nih, menurut Bapak kita posisi atau sikap kita yang paling tepat itu apa sih sebagai korban? Misalkan kan yang berkonflik orang tua kita misalnya, entah itu suku antar suku, kita yang berada di situ, kita nggak bisa akses pendidikan dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan baiknya? Ya sebenarnya memang tidak begitu mudah ya, karena itu pilihan ya. Pilihannya ya memisahkan dari situasi itu, memisahkan diri dari situasi itu. Jangan melibatkan diri dalam situasi itu. Begitu kita melibatkan diri dalam situasi itu, maka big question-nya adalah kapan itu akan berakhir. Jadi saran saya supaya memisahkan diri dari situasi itu. Caranya bagaimana? Caranya satu, memisahkan diri dari sisi pandangan, dari ideologi, dari pemikiran. Gitu. Karena kalian juga sudah diajari bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ideologinya adalah ideologi yang kita pahami sekarang ini, ideologi Pancasila. Begitu kita masuk dalam ideologi mereka, maka berbeda lagi. Berikutnya memisahkan diri dari kehidupan secara fisik. Ya kalau keluarga terlibat di sana ya, forward saya harus ikut di sana, memisahkan diri secara fisik dari kehidupan seperti itu. Jadi memisahkan diri dari ideologinya, dari pikiran, ya, memisahkan diri secara fisik, itu caranya. Kalau caranya aplikasinya bagaimana? Ya melanjutkan sekolah. Karena ada di sana, ada di hutan, nggak mungkin akan sekolah. Karena day by day terus konflik dengan perasaan tidak tenang dan sebagainya, nggak mungkin bisa sekolah dengan baik. Maka harus sekolah untuk membangun masa depan. Harus memisahkan diri, baik secara fisik maupun secara non fisik tadi. Itu kira-kira. Ya. Kebetulan saya sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah di percepatan pembangunan Papua ya, dalam konteks OSIS yang kedua ini. Jadi makanya kita kumpul-kumpul begini, Anda mewakili representasi dari anak-anak muda Papua ya, ini bisa memberikan masukan yang sangat baik bagi kita semuanya gitu. Dan sebenarnya ini bagian dari yang kita formalkan. Anda bisa punya kesempatan setiap saat untuk bertemu dengan saya, dengan anak-anak KSP ya, karena kita tadi tuh Mbak Dulu telah menyampaikan ada program KSP mendengar itu. Mengakomodasi berbagai masukan. Ada lagi kira-kira mungkin? Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir, sudah berbagi cerita, berbagi pemikiran. Tentunya ini sangat bermanfaat dan pasti kalau menyampaikan pemikiran ke Pak Muldoko pasti jadi barang ya, pasti jadi sesuatu. Amin, amin. Amin.
Generasi perubahan tadi ya, aku senang gitu ya. Mantap, bagus tuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, Vanda, Marta, Terima kasih banyak Edo, juga, terima kasih Pak. banyak ya. Mbak, makasih juga.